semuanya, kembali lagi di video review buku pada kali ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas latar belakang pemikiran Kartini secara umum, nah pada kali ini kita akan masuk ke bagian yang lebih emosional dan mendalam dari buku Gelap Terang Hidup Kartini. Di bagian yang akan kita bahas sekarang, kita tidak hanya melihat Kartini sebagai simbol pahlawan, tetapi sebagai seorang guru, sebagai seorang anak yang sedang bimbang, dan seorang adik yang sangat mengagumi kakaknya. Kita akan membedah bagaimana sebuah beranda rumah bisa menjadi saksi lahirnya perubahan besar bagi pendidikan perempuan di Indonesia. Memasuki bab sekolah beranda belakang, kita diajak menelusuri jejak fisik perjuangan Kartini di sebuah ruangan terbuka berukuran 7x13 meter di Jepara. Disinilah kita membuktikan bahwa pendidikan bagi perempuan bukan sekedar wacana. Beliau mendirikan sekolah pertama bagi gadis-gadis pribumi dengan kurikulum yang sangat komprehensif pada zamannya, mulai dari baca tulis, budi pekerti, hingga keterampilan praktis seperti memasak dan membuat kerajinan tangan. Menariknya, buku ini menceritakan betapa hangatnya suasana belajar di sana. Kartini bahkan sering menraktir murid-muridnya memakan makanan spesial seperti kue apem, yang membuat hubungan guru dan murid sangat menjadi dekat. Namun di balik semangat pendidikan itu, buku ini juga mengungkap sisi kelam dalam bab terjepit cinta, impian, dan adat. Kita akan melihat kontradiksi batin Kartini yang sangat luar biasa hebat. Beliau sangat mengagumi pemikiran modern kakeknya, namun harus berhadapan pahit dengan kenyataan pahit saat ayahnya, sosok yang sangat beliau cintai, justru menjadi orang yang menghalangi langkahnya untuk melanjutkan sekolah ke Eropa karena tuntutan adat. Tekanan antara keinginan menjadi perempuan merdeka dan kewajiban patuh terhadap tradisi pingitan sempat membuat Kartini jatuh sakit secara psikosomatik. Sebuah potret betapa beratnya beban mental yang ia pikul demi sebuah perubahan. Beruntung, di tengah kegelapan itu Kartini memiliki cahaya dalam sosok kakaknya, yaitu Sosro Kartono, yang dibahas secara mendalam sebagai si jenius pujaan adik. Sosro Kartono bukan sekedar kakak bagi Kartini, melainkan jendela dunia. Sebagai mahasiswa Indonesia pertama yang kuliah di Belanda dan menguasai 24 bahasa asing, Kartono adalah orang yang menyuplai buku-buku progresif tentang emansipasi dan revolusi Prancis ke tangan Kartini. Melalui bab ini, kita diperlihatkan bahwa intelektualitas Kartono yang luar biasa pernah menjadi wartawan Perang Dunia Pertama hingga penerjemah di 3 bangsa-bangsa menjadi inspirasi terbesar bagi Kartini untuk terus berpikir kritis meski raga terkurung di balik tembok pingitan. Beliau ini secara cerdas merajut bagaimana dukungan dari saudara laki-laki yang terancam menjadi kunci pertama dalam perkembangan pemikiran seorang Kartini. Dengan membaca bagian ini, kita tidak mengenal Kartini sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang berjuang di antara keterbatasan fisik, konflik keluarga, dan mimpi besar yang melampaui zamannya. Nah teman-teman, dari bab-bab yang sudah kita bahas tadi, ada satu hal penting yang bisa kita petik sebagai calon pendidik, bahwa perjuangan literasi itu tidak selalu dimulai dari fasilitas yang mewah. Kartini memulainya dari sebuah beranda kecil dengan penuh keterbatasan, namun dilakukan dengan senang hati. Membaca bagian Gelap Terang ini benar-benar memberikan perspektif baru bahwa setiap langkah besar pasti punya tantangan batin yang hebat, termasuk konflik dengan tradisi dan lingkungan sekitar. Semoga review buku kali ini bukan cuma memenuhi tugas kuliah saja, tetapi juga bisa memotivasi kita untuk terus semangat memperjuangkan pendidikan. Sama seperti semangat yang ditularkan oleh Kartini dan kakaknya Sosro Kartono. Sekian review dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas video berikutnya. Dadah!